Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aurel Faruk dengan NIM 23431120. Di sini saya akan membahas tentang dataset yang saya gunakan dan ada matkul data science untuk UAS data science. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait apa sih data yang saya buat. Di sini saya kasih parfum berdasarkan pembacaan sensor bau genggam seperti itu. Untuk datanya saya kemarin ada kesalahan sedikit, jadi memilih data yang sedikit, tapi tidak apa-apa. Yang pertama saya ini mengimpor pada library yang digunakan, import pandas, nampi, matplotlib, pilot, seaborn, scalar preprocessing, import standard scalar from scalar model selection seperti ini. Lalu kita membaca lewat dataset seperti ini yang ditampilkan. Data saya hanya segini, jadi mungkin kemarin ada kesalahan pemilihan terkait terburu-buru ataupun saya kurang bijak untuk memilih dataset seperti ini. Harusnya saya untuk selanjutnya kita ada histogram distribusi nilai sensor. Di sini saya memilih sebagian sensor, yaitu ada sensor 1, 2, dan 3. Di sini sensornya histogram 64558 ini sebagai sensor. Untuk yang pertama menggunakan sensor kolom DF kolom 1 sampai 4, lalu polygon untuk size-nya 12:4 for I call in enumerate sensor kolom, lalu plot show plot 13 I+1, ada title X label sebagai nilai sensor, title sebagai histogram, dan plot Y label frekuensi. Lalu kita box plot untuk deteksi outliner. Di sini ada DF sensor kolom, titik box plot yaitu memilih sensor kolomnya. Untuk titelnya tuh ini, lalu labelnya seperti ini. Hasilnya mungkin hampir sama terkait box plot sensor bau, karena kan mungkin hanya satu pengetesan mungkin. Untuk heat map korelasi antar sensor itu seperti ini. Jadi untuk sensor data DF log core metric, sensor data core, plot figure, access seperti ini. Heat map core metric column line weight 0,5 kecil seperti ini. Seperti ini hasilnya antara hubungan per kolom. Lalu kita distribusi kelas parfum. Sini ada kita sebagai ayat sebagai value, lalu seperti ini. Untuk jumlah sampelnya per kelas parfum itu 1, jadi sama semua. Lalu kita akan pisahkan fitur dan label. Lalu kita encoding label scalar, standard scalar, column to AS type, karena kita harus mengconvert kolom name to string, scalar with transform. Lalu kita scaling data, label encoder, encoded, label
David transform seperti ini. Lalu kita split datanya. Ya, X train, X test, Y train, Y test seperti ini. Setelah itu logistic regression masuk pada model baseline yang saya gunakan. Kenapa memilih logistic regression? Mungkin digunakan sebagai model baseline karena sederhana dan cepat. Hasil akurasi digunakan sebagai tolak ukur untuk dibandingkan dengan model yang lebih kompleks. Ini hasilnya akurasi 0 karena mungkin data saya seperti yang saya bilang awal tadi cuma sedikit, cuma 28 biji saja. Mungkin karena saya salah milih data terlalu kecil mungkin. Untuk random forest, kenapa saya memilih random forest? Karena digunakan untuk menangkap hubungan nonlinear antar sensor. Pada dataset yang sangat kecil, hasil evaluasi dapat bervariasi bahkan menghasilkan akurasi 0 yang dijelaskan sebagai keterbatasan data. Seperti itu. Lalu seperti ini, RF random forest seperti ini hasil akurasi. Lalu kita klasifikasi report untuk membandingkan hasilnya. Untuk hasilnya seperti ini. Mungkin mungkin karena kan data saya kecil seperti itu, saya jelaskan berkali-kali. Kita lanjut saja ke build model MLP. Model deep learning yang digunakan multiplier perceptron dengan beberapa dense layer. Model dilatih selama 50 epoch sesuai ketentuan tugas yang menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss categorical concentropy. Mari kita membuat model dulu seperti ini. Model keras sequential keras layer dense dropout dense dan hasil kita mengcompile modelnya optimizer Adam loss, lalu kita mentraining modelnya seperti ini untuk eposan 50 epoch dan operasi yang berbagai macam operasi seperti ini. Setelah hasil kita training validasi loss, yaitu berguna untuk mentraining dan memvalidasi loss effortnya. Itu kita jalankan seperti ini hasilnya. Lalu kita training validasi akurasi. Mungkin ini tidak seakurasi mungkin karena data yang terlalu kecil seperti itu. Hasilnya seperti ini. Training akurasinya yang ada grafiknya. Lalu untuk evaluasi model, ini hasilnya lagi-lagi 0 karena data saya mungkin sekecil itu, jadi mungkin kurang akurat untuk memprediksi data seperti itu. Selanjutnya adalah model summary. Di sini ada model sequential 3, layer type dense 9 dense. Untuk output shape-nya non 64, parameternya 1,792 792, lalu dropout 3 sama parameter 0 dense 10 32 untuk shape-nya, parameternya 2080. Untuk dense 11 offset-nya 19, parameternya 627. Untuk total parameter bagi berikut 13,499, trainable param 4,44499, non trainable param 0,9.000 seperti ini.
untuk confusion metricnya seperti ini. Seperti ini untuk confusion metricnya. Lalu untuk perbandingan akurasi model mungkin kosong dikarenakan data yang sangat kecil, jadi tidak ada grafik yang muncul seperti itu. Mungkin hanya segitu penjelasan dari pembahasan data science yang saya bahas ini. Maaf, kurang lebih kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.